Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini topik kita tentang fluida statik ya. Eee, Kompetensi pengetahuan yang diharapkan adalah dapat menerapkan hukum-hukum fluida statik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, indikator untuk, apakah kompetensi pengetahuannya tercapai atau tidak, ini adalah yang pertama dapat mengidentifikasi besaran-besaran yang mempengaruhi tekanan hidrostatik. Jadi dapat, mengetahui besaran-besaran, yang mempengaruhi besar kecilnya tekanan hidrostatik. Yang kedua, dapat melakukan perhitungan tekanan hidrostatik benda yang berada di dalam fluida. Yang ketiga, dapat melakukan perhitungan pelipatan gaya menggunakan prinsip Pascal pada alat-alat yang menggunakan pompa hidrolik. Yang keempat, dapat melakukan perhitungan perubahan berat benda ketika dicelupkan dalam fluida. 5. Dapat melakukan perhitungan kenaikan permukaan fluida pada pipa kapiler dibanding dengan permukaan sekitarnya. Kemudian dapat mendeskripsikan fenomena yang terjadi pada permukaan air berkaitan dengan tegangan permukaan. Nah, untuk kompetensi keterampilannya adalah diharapkan dapat merancang dan melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat fluida statik. Berikut presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya. Oke, nah untuk fluida sendiri itu dibagi dua, yaitu fluida statis, di mana fluidanya dalam keadaan diam, tidak bergerak, dan yang kedua adalah fluida dinamis, ini fluida yang dalam keadaan bergerak. Untuk fluida statis, nanti kita pelajari tentang prinsip Pascal, hukum hidrostatika, prinsip Archimedes, kekentalan, tegangan permukaan, dan kapilaritas. Sedangkan untuk fluida dinamis, kita pelajari tentang persamaan kontinuitas dan prinsip Bernoulli. Untuk pertemuan awal ini kita akan pelajari 3 dulu, yaitu prinsip Pascal, hukum hidrostatik, dan prinsip Archimedes. Nah, karena kita akan banyak belajar tentang tekanan, maka kita perlu tahu dulu yang dimaksud dengan tekanan, yaitu gaya persatuan luas. Ya, di sini dicontohkan ketika sebuah balon itu ditekan dengan jari, maka balon ini hanya akan membuat lekuan saja ya sampai jarinya dilepas. Tetapi ketika balon ini ditusuk dengan jarum, maka balonnya akan meledak ya. Nah, apa bedanya ini? Nah, ketika dengan ditusuk dengan jari, maka permukaan jari itu lebih luas sehingga tekanan yang diberikan oleh jari pada balon itu kecil. Sedangkan untuk ketika balon ini ditusuk dengan jarum, permukaan jarum itu luas permukaannya sangat kecil ya, sehingga ketika didorong ya, diberi gaya, maka gayanya menjadi punya tekanan yang besar. Jadi untuk perhitungan tentang tekanan itu adalah P ya sama dengan F per A ya. Nah, ketika F-nya sama, yaitu tadi jari dan jarum tadi, tetapi penampang jarum akan jauh lebih kecil sehingga akan menyebabkan P-nya besar. Jadi jika F-nya ini sama ya, maka untuk A yang semakin kecil ya, ini akan berdampak pada tekanan yang semakin besar gitu. Contohnya ini ya, berapa besar tekanan pada pompa suntikan ketika gaya 42 Newton diberikan pada suntikan dengan luas penampang 3 cm persegi. Jadi dari sini kita ketahui besarnya gayanya adalah 42 Newton ya. Kemudian luas penampangnya A itu adalah 3 cm persegi, atau ini kalau kita konversi ke meter adalah 3 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Sehingga besarnya tekanannya P sama dengan F per A, ya itu sama dengan 42 dibagi 3 kali 10 pangkat min 4 ya, atau sama dengan 42 kali 10 pangkat 4 dibagi 3. Hasilnya adalah
42 dibagi 3, yaitu 14 kali 10 pangkat 4, atau dalam notasi ilmiahnya adalah 1,4 kali 10 pangkat 5. Ini satuannya, satuan gaya dibagi dengan satuan luas ya, berarti Newton per meter persegi. Nah, itu bagaimana kita menghitung tekanan ya, gaya dibagi dengan luas. Nah, kemudian bahwa kita ini sebetulnya meskipun tidak di dalam air, tapi di sepanjang waktu kita ini akan menerima tekanan yang berasal dari atmosfer, yaitu tekanan yang disebabkan berat udara di atas kita. Jadi kemanapun kita pergi, ya di permukaan bumi ini kita akan selalu mendapat beban, yaitu udara di atas kita. Nah, besar dan satuan dari tekanan atmosfer itu adalah 1,01 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Ini adalah tekanan di tepi laut ya, di mana di situ tekanan standarnya yang disebut dengan tekanan 1 atmosfer ya. Nah, kenapa 1 atmosfer bisa menjadi 76 cm Hg? Hg itu adalah raksa ya. Jadi ini raksa setinggi 76 cm, itu akan setara dengan 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Jadi ceritanya seperti ini. Ini ada raksa ya, tadinya tabungnya ini dalam posisi mulutnya di atas ya, kemudian diisi dengan raksa sampai penuh, ini tingginya 1 meter ya. Lalu dibalik ya, dibalik kemudian diletakkan di wadah seperti ini. Nah, maka raksa ini yang tadinya penuh dia akan turun. Sehingga di atasnya raksa ini, di dalam sini ada ruang hampa ya, ruang vakum di situ. Nah, kemudian ini tingginya bisa diukur ya dari permukaan raksa yang di bawah sampai di atas ini. Nah, di sini di luar dari pipa ini ya, itu permukaan dari raksa terkena tekanan dari atmosfer ya, kita sebut PO di sini. Nah, semakin besar tekanannya, maka ini akan mendorong raksa ini ke bawah, lalu dia akan masuk ke atas sini sehingga dia akan naik begitu. Tetapi kalau tekanan luar ini semakin berkurang, maka raksa ini akan turun gitu. Jadi tekanan udara di luar itu kita samakan dengan berat fluida yang ada di dalam pipa ini. Nah, perhitungannya seperti ini. Jadi PO-nya ini ya kita ganti dulu. Jadi PO itu adalah tekanan udara luar ya. Tekanan udara luar. Ini dikonversi dengan berat dari raksa yang ada di dalam tabung ini ya. Nah, tekanan di bawah di sini ya itu kan imbang dengan tekanan yang ada di sini ya. Sama besarnya. Nah, yang di luar itu karena tekanan udara luar, yang di dalam karena tekanan yang disebabkan oleh raksa yang ada di dalamnya. Sehingga PO di sini kita bisa hitung dengan tekanan hidrostatis dari raksa ya, yaitu Rho kali G kali H. Nah, Rho-nya ini adalah Rho raksanya, yaitu 13,6 kg per meter kubik ya, kalikan G-nya kita ambil saja misalnya 9,8, lalu H-nya adalah tingginya ini. Kalau di tepi laut H-nya ini adalah sama dengan 76 cm ya. Sehingga di sini kita tulis 0,76. Nah, ini kalau dihitung adalah sekitar 1,01 kali 10 pangkat
5 ya, 10⁻5 Pascal. Nah, gitu. Jadi, kenapa di sini hitungannya 1 atmosfer adalah 76 cm Hg, karena berat raksa setinggi 76 cm itu adalah sama dengan tekanan 1 atmosfer. Jadi seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dengan tekanan hidrostatis ya? Tekanan hidrostatis itu adalah tekanan udara di atas permukaan zat cair ditambah dengan berat zat cair yang ada di atasnya. Jadi misalnya ini ada benda di dasar tabung ya, maka benda ini akan mengalami atau mendapat tekanan karena berat zat cair yang di atasnya ditambah dengan tekanan udara di atas permukaan airnya. Jadi di sini PO-nya ini adalah tekanan udara di permukaan zatnya ini, kemudian tekanan karena zatnya ini adalah sebesar ρGH. Jadi P sama dengan PO plus ρGH. PO-nya tekanan atmosfer, ρGH adalah tekanan dari zat cairnya. Contohnya di sini, hitunglah beda tekanan hidrostatis antara kepala dengan kaki dari seorang yang tingginya 160 cm. Jika massa jenis darah adalah 1,06 kali 10⁻³ kg per meter kubik. Jadi di sini beda tekanan ya. Maka yang ditanyakan adalah delta P. Ya, kita tulis dulu datanya. Yang pertama delta H-nya, beda tinggi kepala dan kakinya, yaitu sama dengan 160 cm atau sama dengan 1,6 meter. Kemudian massa jenis darahnya Rho ya, itu adalah 1,06 kali 10⁻³ ya, kilogram per meter kubik. Kemudian kalau tidak disebut berapa nilai percepatan gravitasinya, maka kita anggap saja G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Lalu yang ditanyakan di sini adalah delta P ya, beda tekanan. Nah, jawabnya delta P sama dengan rho G kali delta H kan gitu ya. Karena ini delta P maka kita gunakan delta H. Rho-nya kita ambil rho dari darah tadi yaitu 1,06 kali 10⁻³. Lalu G-nya kita ngambil yang umum yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Lalu delta H-nya adalah 1,6 meter ya. Ini dinyatakan dalam MKS semua ya. Nah, ini kalau dikalikan hasilnya adalah 1,69 kali 10⁻⁴, atau disederhanakan jadi 1,7 kali 10⁻⁴. Satuannya apa? Satuannya adalah Pascal ya, atau Newton per meter persegi. Nah, itu. Yang berikutnya adalah prinsip Pascal ya. Prinsip Pascal, tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan didistribusikan ke semua bagian dengan sama besar. Jadi misalnya ini ada bejana dengan penampang yang berbeda luasnya ya. Di sini anggap aja penampang kecil, lalu yang di sini anggap aja penampang yang besar. Nah, tekanan yang diberikan pada zat cair di ruang yang tertutup, jadi syaratnya ini ruangnya harus tertutup ya. Nah, ketika tekanan diberikan ini, maka tekanan itu akan diberikan ke segala arah ya dengan sama besar ya, ke semua dinding ini sama besar. Nah, ternyata
Hal itu mempunyai efek pelipatan gaya, ya. Jadi kalau kita anggap di sini tekanannya P1, ya, di sini tekanannya P2, maka tekanan P1 dan P2 itu kan besarnya sama ya menurut prinsip Pascal ini. Nah, karena tekanannya sama, padahal tekanan itu kalau di permukaan yang sempit ini kan F1 per A1 ya. Kemudian kalau tekanan di permukaan yang besar ini kan F2 per A2. Nah, dari sini maka F2 ini bisa kita dapat dari A2 kali F1 per A1 atau saya tuliskan saja seperti ini. Jadi kalau dari rumus ini kita pindah ke sini, kita dapat bahwa F2 itu sama dengan A2 per A1 dikalikan dengan F1. Nah, di sini perbandingan antara A2 dengan A1 itu akan menghasilkan nilai F2 yang bisa lebih besar dibanding F1. Kalau jika A2 itu misalnya sama dengan 1000 kalinya A1, maka F2 itu juga akan menjadi 1000 kalinya F1. Nah, ini kan ini F1 ya, saya ganti, saya hapus dulu. Nah, di sini ya, ini F1 ya. Jadi dengan perbandingan A2 banding A1 yang semakin besar akan menghasilkan F2 yang semakin besar. Jadi ini merupakan pelipatan gaya. Jadi kita bisa memperbesar gaya yang kita miliki ini dengan menggunakan prinsip Pascal, yaitu ketika F1 gaya itu diberikan pada penampang yang kecil, akan berdampak penampang yang besar ini menghasilkan gaya dengan nilai yang jauh lebih besar, ya, tergantung dari perbandingan A2 dengan A1. Maka prinsip Pascal ini sering disebut dengan prinsip pelipatan gaya. Contohnya ya, sebuah pesawat pengangkat mobil memiliki luas penampang kompresor 5 cm persegi dan penampang pengangkat mobilnya dengan luas 500 cm persegi. Berapa gaya minimal yang diberikan pada bagian kompresor supaya mobil dengan massa 1000 kg dapat terangkat? Jadi kalau saya ilustrasikan di sini ada dua penampang ya. Ini penampang kecil, lalu yang di sini penampang yang besarnya. Nah, ini penampang kecil di sini. Ini punya luas ya, A1 sama dengan 5 cm persegi. Sedangkan ini penampang yang besarnya, dia punya luas, kita sebut aja A2, yaitu berapa? 500 cm persegi. Nah, ketika di sini diletakkan mobil ya, ini gambar mobilnya misalnya. Nah, diletakkan mobil dengan massa mobilnya adalah 1000 kg. Ini ditanyakan berapa F di sini ya. Berapa F1-nya ini supaya mobilnya bisa terangkat. Nah, kita gunakan prinsip pelipatan gaya di mana F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Karena yang ditanya F1 berarti kita sendirikan F1-nya. F1 sama dengan A1 per A2 dikalikan dengan F2. A1-nya berapa? A1-nya 5 cm persegi, A2-nya 500 ya. Sedangkan F2-nya ini apa? F2-nya adalah berat mobil. Berat mobil itu berarti N mobil ya, massa mobil dikalikan dengan gravitasinya ya. Jadi F1-nya sama dengan di sini 5 dengan 500 kita sederhanakan jadi 1/100 dikalikan dengan massa mobilnya 1000, kemudian percepatan gravitasinya 10. Maka kita dapat di sini F1-nya adalah 100 Newton. Nah, jadi kita bisa ngangkat mobil yang
masanya 1000 kilogram ini dengan gaya sebesar 100 Newton saja. Kenapa? Karena di sini ada pelipatan gaya dengan penampang yang punya perbandingan 5 cm banding 500 atau 1 banding 100. Maka gaya yang diberikan pada F1 ini akan dilipatkan 100 kalinya pada penampang yang besar. Jadi itu keuntungan dari prinsip Pascal ya. Kemudian selanjutnya kita akan bahas konsep yang ketiga, yaitu tentang prinsip Archimedes. Ketika sebuah benda dicelupkan ke dalam fluida, maka benda tersebut akan mendapat gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat benda yang dipindahkan. Jadi kalau ada benda yang dimasukkan ke dalam zat cair, ya, ini seolah-olah benda ini akan didorong oleh zat cair itu, akan ditolak oleh zat cair itu, sehingga dia akan mendapat gaya yang arahnya ke atas. Sebetulnya gaya itu berasal dari perbedaan tekanan yang diterima oleh benda antara di permukaan atas dan permukaan bawah. Karena tekanan fluida itu kan makin ke bawah makin besar ya. Sehingga permukaan bawah ini karena dia makin lebih dalam dibanding permukaan atas, maka dia punya tekanan yang lebih besar. Sehingga selisih dari F2 dengan F1 ini akan menjadi lebih besar F2 yang arahnya ke atas ya, maka disebut dengan gaya ke atas atau gaya Archimedes. Kalau dengan rumus maka besarnya gaya Archimedes ini adalah sebanding dengan fluida yang ada di sekeliling benda ini. Jadi zat cairnya ini massa jenisnya mempengaruhi ya. Semakin besar massa jenisnya, maka gaya angkatnya juga akan semakin besar ya. Contohnya misalnya minyak dengan air itu punya massa air punya massa jenis yang lebih besar ya, sehingga ketika zat cair dimasukkan ke dalam air, maka gaya angkat dari air akan lebih besar dibanding ketika benda itu dimasukkan ke dalam minyak. Lalu yang kedua adalah V. V ini adalah volume bagian benda yang tercelup. Artinya kalau nyelupnya sebagian dengan seluruhnya itu akan berbeda. Ya. Jadi misalnya kalau ini nyelupnya sebanyak ini dengan yang kedua dicelupkannya seluruhnya seperti ini, maka ini kalau volumenya sama ya, volume bendanya ini sama dengan ini, maka yang dicelupkan banyak ya, ini misalnya posisi 1, ini posisi yang kedua, karena volume yang kedua itu lebih besar dibanding volume yang pertama, maka gaya ke atas yang kedua juga akan lebih besar dibanding gaya ke atas dari benda yang satu. Jadi makin banyak yang dicelupkan, maka makin besar gayanya. Tetapi misalnya di sini ada balok yang sama ya, ini dicelupkan lebih dalam seperti ini, misalnya 3 di sini. Ini kan antara volume yang tercelup V2 itu kan sama dengan volume yang tercelup pada keadaan 3. Maka ini F2-nya sama dengan F3. Jadi kalau sudah masuk dalam air seluruhnya, maka gaya angkatnya tidak akan terpengaruh karena letaknya ya, seperti ini. Nah, ada 3 kemungkinan benda yang berada di dalam fluida. Namanya ada yang terapung. Nah, kalau terapung itu berarti massa jenis benda itu lebih kecil ya dibanding massa jenis zat cairnya. Ini perhitungannya seperti ini. Jadi misalnya kalau terapung ini ya, bendanya di sini, ini zat cairnya di bawah, lalu ini kan ada gaya berat dari bendanya, kita sebut aja W. Lalu zat cairnya sendiri memberi dorongan ke atas ya, kita sebut sebagai gaya angkat atau FA. Nah, dalam kondisi setimbang maka FA itu akan sama dengan W ya. Nah, FA itu berapa nilainya? Ini kan gaya Archimedesnya yaitu Rho G V yang tercelup kan gitu ya. Sedangkan W ini apa? W ini adalah berat benda, berarti ini Rho-nya Rho benda. Kalau di sini tadi Rho-nya Rho
zat cair ya. Lalu kali G kali volume benda itu berarti ya V seluruhnya kan gitu. Nah, ini kalau G-nya kita hapus ya. Karena VC itu lebih kecil dibanding volume seluruh benda, maka rho cairan mesti lebih besar dibanding rho benda atau sama dengan rho benda lebih kecil dibanding rho cairannya. Jadi ini kenapa benda yang terapung itu disebabkan karena massa jenisnya lebih kecil dibanding massa jenis fluida. Ya. Sedangkan untuk melayang ini massa jenis benda sama dengan fluida. Melayang itu berarti permukaannya tidak menyentuh dasar ya. Sedangkan tenggelam ini kalau misalnya tidak ada dasarnya maka dia akan bergerak terus ke bawah. Nah, untuk yang tenggelam itu massa jenis bendanya lebih besar dibanding massa jenis fluidanya. Contohnya ya, ini massa jenis S adalah 920 kg per meter kubik dan massa jenis air laut adalah 1,030 kg per meter kubik. Berapa bagian dari volume S yang berada di bawah permukaan laut? Nah, jadi ini kita pakai prinsip tadi kalau saya gambar ya. Jadi ini S-nya, lalu ini air lautnya ya. Jadi dari S-nya dia punya gaya berat ya. Ini berarti WS-nya atau berat S-nya. Kemudian di sini juga ada gaya angkatnya, ini FA-nya. Nah, dalam kondisi timbang tadi FA-nya sama dengan berat. Di sini berarti sama dengan berat S-nya. FA-nya itu diperoleh dari massa jenis dari cairannya dikalikan gravitasi dikalikan volume yang tercelupnya. Sedangkan berat benda itu dari massa jenis benda kalikan gravitasinya kalikan volume benda seluruhnya. Ini bisa kita coret. Nah, volume cairannya kan 1030 ya. Lalu VC-nya, volume yang tercelupnya, sedangkan rho benda, berarti ini rho S-nya ya. Kita pakai rho S-nya yaitu 920 kali volume benda. Maka berapa bagian yang tercelup? VC-nya adalah 920 dibagi 1030 VB ya, atau sama dengan apa ini 0,89 ya. 0,89 VB atau berarti 0,89 bagian. Ya, seperti itu cara menyelesaikannya. Contoh yang berikutnya. Ini ada balok kayu yang terapung di air dengan 2/3 dari volumenya berada di bawah permukaan. Jadi kalau saya gambar, ini misalnya ini air ya. Untuk ketika dicelupkan air itu yang ada di bawah permukaan di sini itu adalah 2/3 bagian ya. Atau sama dengan 2/3 volume ya. Saya ganti saja. 2/3 V ya. Kemudian jika dicelupkan ke dalam minyak, 0,9 bagian berada di bawah permukaan. Jadi kalau sekarang yang di baloknya ini dicelupkannya ke minyak ya, maka yang tercelup ini menjadi 0,9 V ya. Ini minyak. Pertanyaannya adalah yang ditanyakan itu adalah rho baloknya dan rho dari minyaknya. Nah, ini berapa gitu. Nah, kita tinjau dulu yang dicelupkan ke dalam air ya. Yang dalam air rho air dikalikan volume yang tercelup sama dengan
rho benda dikalikan dengan volume benda seluruhnya, kan gitu. Nah, rho airnya kan 1 ya. Lalu volume yang tercelupnya disebut di situ 2/3 bagian, ya. Berarti 2/3 VB. Terus ini rho B yang belum tahu, lalu di sini VB-nya. Nah, ini VB-nya bisa kita coret. Jadi rho B-nya adalah 2/3 dari air ya. Nah, kemudian sekarang ketika dicelupkan dalam minyak ya, dalam minyak. Berarti rho minyak kali volume yang tercelup sama dengan rho benda kali volume benda ya. Nah, rho minyaknya juga belum diketahui, jadi kita tulis rho minyak dulu. Lalu volume yang tercelupnya adalah 0,9 VB ya, sama dengan rho B kalikan VB-nya. Ini VB-nya bisa kita hilangkan, berarti rho B-nya adalah 0,9 rho dari minyak. Nah, sekarang ini ada 2 persamaan ya. Ini persamaan pertama, ini 1, ini persamaan yang kedua. Nah, jadi massa jenis baloknya sudah ketemu, yaitu 2/3 ini. Sekarang massa jenis minyaknya ya, berarti ini rho B-nya dari persamaan 1 ini kita masukkan ke persamaan 2, rho B-nya kita ganti 2/3 sama dengan 0,9 rho minyak. Berarti rho minyaknya adalah 2/3 dikalikan 10/9 sama dengan ini jadi 9/10, ini jadi 20/27 ya. Jadi rho minyaknya adalah 20/27 atau berapa? 20 dibagi 27. Jadi rho minyaknya adalah 0,74 ya. Sedangkan rho bendanya berarti 0,9 kali rho minyaknya. Ya, jadi sementara itu konsep yang kita pelajari yaitu tekanan hidrostatis, hukum Pascal dan hukum Archimedes ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Kalian juga bisa membaca pada modulnya ya. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.